A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wahai saudara Alfiansah bin Inyun, engkau saya nikahkan dengan Siti Rabiatul Jannah binti Nurdin, yang wali bapaknya telah mewakilkan kepada saya dengan maharnya 100.000 rupiah tunai. Belum terima menikahi Siti Rabiatul Jannah binti Nurdin dengan maharnya 100.000 rupiah tunai. Alhamdulillah. Maharnya mana? Mahar. Berhadapan. Berhadapan. Foto orang. Ya, cium tangan lakinya lah. Bilang asyhadu an la ilaha illallah, la binannya wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Tunduk. Asyhadu an la ilaha illallah. Tunduk binannya. Wa Sambung bacanya. sambung baca. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Wa qala Allah ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasulun nabiyul karim wa ala dzalika minas sajidin as-sakirin alhamdulillahil alamin. Bapak-bapak, ibu-ibu yang ulun hormati, alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana pada hari ini Allah telah mengaruniakan kita kesehatan. Allah telah mengaruniakan kita ketaatan kepadanya. Mudah-mudahan selalu diberikan kekuatan lahir dan batin untuk mempererat silaturahmi dalam keluarga, mempelai laki-laki maupun mempelai perempuan. Dan semoga kita selalu diberikan kekuatan iman dan Islam, dan semoga kita selalu dalam keyakinan yang teguh Ahlus Sunnah wal Jamaah. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, keluarganya, sahabat-sahabatnya, kita sebagai umatnya ila yaumil akhir. Hadirin wal hadirat yang berbahagia, di sini ulun sampaikan sedikit nasihat perkawinan untuk Ananda Alfian dan untuk Ananda Siti Rabiatul Jannah, di mana mulai jam ini saudara Alfian sudah resmi menjadi suami dari Siti Rabiatul Jannah. Semoga kalian yang hari ini telah mengucap janji di depan dua orang saksi, terus untuk selalu pegang erat-erat janjinya, di mana janji tersebut telah kalian ucapkan di depan dua orang saksi. Maka tentunya sebagai orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, ingat fondasi yang pertama yang kalian harus punyai, yaitu sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa taala yang saya bacakan tadi, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian dengan sebenar-benar takwa, dan jangan kalian mati kecuali dalam keadaan muslim. Maka pegang erat-eratlah takwa, adalah fondasi dalam kehidupan baik dunia maupun akhirat. Takwa adalah bekal kita yang terbaik untuk dalam kehidupan dunia maupun dalam kehidupan akhirat. Maka dengan takwa ini kita akan diberi jalan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam meniti rumah tangga yang sakinah, mawaddah warahmah,
sehingga tercapailah yang diidam-idamkan oleh kedua mempelai, yaitu mengikuti sunnah baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan insya Allah kalau kita meniti jalannya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam akan diberi jalan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Perkawinan pada siang hari ini tentunya mengikuti sunnah baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, di mana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Man ahya sunnati faqad ahabbani wa man ahabbani kama ma'i fil jannah." Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa yang menghidupkan sunnahku, maka ia telah cinta kepadaku. Maka barang siapa telah cinta kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dengan menghidupkan sunnahnya, maka dia akan bersama Nabi masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu Wa Taala. Di antara sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yaitu menjalin ukhuwah atau menjalin kasih sayang antara laki-laki dan perempuan melalui perkawinan pada siang hari ini. Di mana perkawinannya adalah tujuannya membina rumah tangga yang sakinah mawaddah warahmah, sehingga tercapailah tujuan membina sesama istrinya di dalam rumah tangga tersebut. Saudara Alfian sudah menjadi suami pada siang hari ini, maka tanggung jawab itu sudah ada. Jangan seperti Alfian mengingat waktu, janganlah, karena di antara pada hari ini Alfian sudah mempunyai tanggung jawab. Yang tadi bujangan tidak bekerja, malas-malasan bekerja karena masih tanggungan orang tua, hari ini Alfian sudah mempunyai tanggungan, harus mencari nafkah untuk istrinya, nafkah lahir, nafkah batin. Dan keduanya itu jangan sampai tidak terpenuhi salah satu, di mana tanggung jawab suami terhadap istri itu harus kita ketahui. Yang pertama adalah tanggung jawab seorang laki-laki terhadap istrinya, yaitu membayar mahar. Artinya tadi setelah mengucapkan atau menerima daripada seorang istri sudah memberi mahar. Jadi guna daripada mahar tersebut adalah untuk istri. Diberikan apa kan? Jangan sampai nanti dipakai oleh seorang suami, ya, supaya khusus. Yang kedua, memberikan nafkah secukupnya, baik pangan, sandang maupun keperluan pakannya. Itu harus dipenuhi, ya. Dalam rumah tangga harus dipenuhi sandang, pangan, papannya harus dipenuhi. Makan minumnya harus daripada seorang istri. Yang ketiga, tanggung jawab suami ini adalah mempergauli istri sebagaimana mestinya dengan baik dan penuh kasih sayang. Mempergauli artinya memberikan kasih sayang terhadap istrinya. Lah, bagaimana yang diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam sebuah hadis, kalau kita mempunyai sawah itu harus dicangkul. Lah, kalau kita mempunyai istri harus beradab, harus berakhlak. Nah, berakhlak itu datangilah istri kalian dari arah muka, lah, karena itu ajaran Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan sebelum kita berhajat kepada istri kita harus berdoa, nah, supaya nanti berketurunan yang soleh dan solehah. Dari begawe kita harus niatkan karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan setelah kita telah melaksanakan hajat kita, nantinya jangan kada mandi besar, dikenal dengan mandi junub. Hafal sudah niatnya mandi junub, hafal kalau? Alhamdulillah. Untuk itu saudara Alfian dan
istrinya pada hari ini tentunya belajar tentang bagaimana tata cara, ya. Karena itu awal dari terciptanya anak yang soleh dan soleh menurut agama Islam. Maka untuk itu saudara Alfian harus benar-benar melaksanakan apa yang menjadi sunnah baginda Rasulullah SAW, di mana seorang laki-laki itu adalah seorang pemimpin bagi seorang perempuan, pemimpin bagi rumah tangga. Di dalam Al-Quran sudah dijelaskan oleh Allah, ar-rijalu qawwamina 'alan nisa. Laki-laki adalah pemimpin bagi seorang perempuan. Nah, maka seorang pemimpin itu harus bijaksana, mengajari bini kalau kada bisa membaca Al-Quran, mengajari bini kalau kada bisa sembahyang, mengajari bini kalau kada bisa melaksanakan apa yang menjadi perintah Allah dan menjauhi apa yang dilarang Allah. Itu saudara sekalian. Kewajiban istri adalah yang pertama taat dan patuh kepada suami. Sekarang jangan harus patuh dengan suaminya, ya. Tapi dalam hal yang baik, lah. Dalam hal yang baik. Jangan sampai nanti suami mencuri hal yang tidak baik, mau jangan. Dalam hal yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, selalu menjaga kehormatan dan dalam rumah tangga. Kehormatan, jangan buka aib, lah. Apalagi hari ini kita berada di zaman era digital. Era digital ini banyak hoax yang berada di media sosial ini beredar, di mana aib suami diumbar-umbar di situ nggak boleh, lah. Ketahuan orang se-Indonesiaan kan, lah. Kada diberi duit sama suaminya, jangan diumbar. Ini suamiku si pelit nih, ditulis di media massa. Nah, janganlah. Artinya dijaga kehormatan suami. Dia diberi 1000 ibaratnya satu hari, alhamdulillah, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka insya Allah keluarga yang di dalamnya penuh syukur kepada Allah akan mendapatkan naungan sakinah mawaddah warahmah. Ya, sedikit rezeki disyukuri. Yang ketiga, bersyukur atas nafkah yang diberikan Allah. Diberikan suami terhadap istri, bersyukur. Berapapun itu, bersyukur terus. Alhamdulillahirabbil alamin. Bersyukur terus. Lah, insyaallah Allah akan tambah nikmat itu. Maka barang siapa bersyukur atas nikmat Allah, maka akan ditambah nikmat itu oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat adalah membantu suami dalam mengatur rumah tangga, mengatur istri di rumah, mengatur sama-sama kerjasama lah, kerjasama. Nanti kalau sudah punya anak sama-sama, istri repot, suami membantu. Jangan istri repot menjaga anak, suaminya kada mau membantu. Cuci pakaian boleh laki-laki, cuci piring boleh laki-laki, membantu istri. Jangan sampai istri yang mengerjakan semuanya. Nah, anggaplah istri kita itu permaisuri kita. Nah, bagaimana caranya menghormati? Karena istri itu sangat banyak pekerjaannya, ya. Maka untuk itu, sebagai suami yang bijak, bantulah istri dengan baik apapun di dalam rumah tangga. Mencuci piring, mencuci pakaian, mencuci segala macam, bersihkan rumah, itu boleh suami. Maka jangan gengsi dalam rumah tangga. Yang selanjutnya adalah kewajiban bersama suami istri. Yang pertama, memelihara dan mendidik anak dengan baik. Ya, ini tanggung jawab berdua. Karena anak itu adalah amanah dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita ingin anak kita menjadi anak yang soleh, maka selalu membina dengan akhlakul karim yang baik. Kalau anak kita belum bisa baca tulis Al-Quran, carikan guru. Kalau kita tidak bisa mengajarkannya, kalau anak kita supaya berilmu dalam bidang agama, kita masukkan ke tempat yang mempelajari ilmu.
Dan yang kedua, kewajiban suami istri bersama suami istri adalah berbuat baik terhadap mertua, ipar, segala macam dua belah pihak harus berbuat baik. Jangan bedakan antara keluarga laki-laki dan perempuan, sama itu keluarga lah, sama berbuat baik. Jangan sampai nanti dalam rumah tangga membeda-bedakan antara kedua belah pihak, sama itu punya tanggung jawab kedua. Yang ketiga, setia dalam hubungan rumah tangga. Bagaimanapun keadaan si istri, setia laki-laki, keadaan suami setia. Lah, jangan sampai nanti masalah sepele itu akan menjadi perpecahan dalam rumah tangga. Itu dilarang dalam. Yang keempat adalah menyimpan rahasia rumah tangga dan memelihara keutuhannya. Rahasia istri dijaga oleh suami, rahasia suami dijaga oleh istri. Jangan sampai nanti diumbar di luar. Lah, melalui media massa diumbar, jangan. Itu tidak boleh. Itu namanya aib. Lah, kalau kita menutupi aib kita, aib rumah tangga, Allah akan tutup aib rumah tangganya. Dan yang terakhir, saling membantu antara yang satu dengan yang lain. Bantu membantu apa kekurangannya, itu bantulah, itu kewajibannya. Maka dalam pernikahan ini kami doakan semoga keluarga Alfian dan Siti Rabiatul Jannah menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah warahmah. Amin. Dan selalu diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Dan semoga kita yang hadir menjadi saksi pada siang hari ini, dan semoga kita mari berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala semoga Ananda berdua menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah warahmah, dan diberikan keturunan yang soleh dan solehah, dan semoga kita selalu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila ada kata yang salah, khilaf pada penyampaian nasihat perkawinan ini. Mohon maaf yang sebesar-besarnya, dan belum akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.